keributan-keributan di media sosial, media massa, di masyarakat sebetulnya tidak terlalu tercermin, Mbak, perbedaan warna dan lain sebagainya di dalam. Wilujeng siang Wahyu. Wilujeng siang Baica. Kumaha damang? Pangestu, alhamdulillah. Pangestu. Gimana rasanya kalau Obama dulu pulang kampung gitu ya? Kamu sekarang pulang apa nih? Pulang kampus nih gitu ya. Oke. Pulang kampus. Udah berapa tahun yuk? Masuk tahun 2009. 2009 masuk, 2013 lulus. Ya berarti hampir 10 tahun ya. Oke, 10 tahun. 10 tahun berarti, Mbak. 2023. Dari berapa lulus 2013, sekarang udah 2023. Oke. Ada bedanya nggak? Dulu kinyik-kinyik anak baru 2019 ya. 2009 masuk para Madinah. 2013 lulus. Terus sekarang di 2023 gitu ya. Apa yang rasa beda? Merasa ukuran celana lebih besar dibanding dulu, Mbak. Terus ya lainnya sih sebenarnya sama aja sih, Mbak. Suasana kesenangan masuk kampus itu tetap ada ya. Tetap happy lah, menginjakan kaki di kampus itu tetap happy banget. Oke. Gitu. Happy, berarti ada happy memory ya? Iya, banyak banget. Apa yang kamu paling ingat? Banyak banget lah, setiap sudut di kampus ini kan kita punya cerita. Dari mulai nongkrong santai, ngobrol sama dosen, rapat-rapat kegiatan, rapat-rapat organisasi. Jadi selalu happy lah kembali ke kampus. Oke. Dari happy itu, kalau kamu flashback kinyik-kinyik anak SMA masuk 2019, 2013 lulus, apa yang membuat Wahyu beda dari anak SMA ketika 2013? Mungkin pada saat itu aku merasa sebagai anak bocil lulus SMA gitu ya, masuk ke kampus di Jakarta yang sangat strategis, banyak figur-figur yang terkenal gitu ya pada saat itu, dosen-dosen juga top-top. Aku merasa aku nih anak SMA yang baru lulus yang penuh dengan ambisi kira-kira gitu ya, Mbak ya. Kita ini kan masuk HI ini awal-awal tentu semuanya maunya jadi dubes kan. Jadi ambisi ini my first step ya, untuk jadi dubes gitu. Kira-kira gitulah pada saat itu, era-era itu gitu. Tapi kita nggak tahu lah nanti seperti apa perjalanan akan membawa kita kan ke depannya gitu, Mbak. Jadi dubes 2013 Ternyata 2013 selesai, sekolah lagi. Oke. Sekolah lagi S2, selesai 2015 gitu ya. Terus pada akhirnya semenjak 2016 aku malah berproses di tempat yang sama sekali tidak dibayangkan. Gitu. Sekarang aku tugas di DPR sebagai tenaga ahli, wakil pimpinan komisi, salah satu wakil pimpinan komisi lah di DPR. Oke. Mimpi dubesnya hilang atau mimpinya bertransformasi? Menurut aku sih sekarang kita menjadi lebih realistis ya, Mbak. Meskipun ada juga dubes yang non karir ya. Tapi untuk dubes karir tentu saja sudah tidak realistis gitu ya, karena kita harus berproses di Kemenlu gitu. Tapi untuk dubes penunjukan politik dan lain sebagainya kan tentu saja peluang-peluang itu kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Yang jelas hari ini kita di DPR, kita melihat dari dekat proses-proses politik, ya semakin merasa punya tanggung jawab gitu, Mbak, untuk bagaimana politik kita ke depan harusnya semakin baik. Harapannya kan seperti itu ya. Gitu sih, Mbak, sesimpel itu sekarang sebenarnya. Oke. Jadi udah pernah melalui proses S1 gitu ya, di Paramadina gitu. Tadi menarik juga, aku belum tanya. Kinyik-kinyik dari Bogor pengen kuliah di Jakarta tapi swasta gitu ya. Apa sih yang menarik waktu itu di Paramadina, milih HI Paramadina, selain mungkin nggak lulus negeri ya gitu ya? Atau? Terus terang aku tuh dulu, Mbak, nggak ada orientasi tertentu harus negeri ya. Aku tuh melihat kampus itu belakangan sebenarnya. Yang aku lihat sebenarnya jurusannya dulu, program studinya dulu. Itu yang pertama kali aku pikirkan, aku mau ngambil jurusan apa, kemudian baru kampus. Nah, aku juga tidak berpendapat bahwa kampus swasta itu di bawah kampus negeri. Bagi aku sebetulnya pada akhirnya
kita yang menjalani serius atau tidak, berprosesnya matang atau tidak, gitu ya. Itulah yang akan membawa kita ke tempat yang terbaik, gitu loh. Faktor swasta negeri menurut aku pribadi pada saat itu tidak terlalu signifikan gitu sih, Mbak. Mengingat juga tentu saja kampus-kampus negeri ini kan juga tidak lepas dari titipan dan lain-lain lah, kira-kira kan gitu. Ya, tapi HI-nya memang pengen dari awal atau? Iya, dari awal memang. Oke. HI. Ya tadi kamu ceritain figurnya ngelihat di Paramadina. Ya banyaklah di Paramadina ini kan, dari mulai pendirinya almarhum Cak Nur, ya kan, Profesor Dr. Nurholis Majid, kita tahu seorang pemikir Islam moderat, kemudian para pengajarnya termasuk Mbak Ica kan gitu ya. Ya kita melihatlah profil-profil kampus-kampus di Jakarta swasta dan Paramadina ini kan saya lihat punya nilai yang menarik lah gitu ya, kampus kecil tapi ada nilai yang menarik gitu, ada satu value yang menurut aku nggak ada di kampus-kampus lain, jadi akhirnya milih Paramadina. Oke. Go into the value gitu ya, apa yang kamu yakinin waktu itu kamu ada di Paramadina masuk gitu ya, dirasain nggak value yang kamu asumsikan sebelumnya dengan figur-figur besar itu? Aku merasa sangat hidup, value itu sangat hidup, soal keislaman, keindonesiaan, kemodernan gitu ya, itu sangat hidup. Di sini kita soal keislaman, kita diskusi-diskusi pemahaman tentang keislaman itu sebagaimana yang Cak Nur juga tulis dalam berbagai macam buku beliau gitu ya, itu juga terus dihidupkan dalam diskusi-diskusi. Soal keindonesiaan kita selesai di Paramadina, perbedaan apapun di sini tidak menjadi sumber konflik gitu ya. Sampai ke konteks kemodernan atau rasionalisasi, ya ini kampus yang saya rasa sangat progresif gitu tentang kemajuan-kemajuan ini. Kita tidak menghambat apalagi menentang kemajuan gitu. Baik lagi ke kamu memang udah tertarik sama HI-nya. Terus asumsi 3 nilai tadi gitu ya. Kira-kira apa reflektif kamu dari Wahyu 2009 bocil gitu ya, 2013 jadi seorang sarjana HI gitu ya. Kira-kira apa yang memorable dari antara nilai dengan pengetahuan yang kamu pelajari gitu ya, terkait dengan passion kamu tentang HI gitu? Aku merasa pada akhirnya kita sebagai manusia ya, kita perlu satu keseimbangan gitu Mbak, dalam hal pemahaman akademis dengan bagaimana kita melihat satu Indonesia ini sebagai satu wilayah yang beragam manusia, beragam agama, beragam pemikiran, sehingga manakala ada perbedaan-perbedaan baik dari perbedaan pemikiran gitu ya, perbedaan cara menganalisis suatu masalah maupun sampai ke tahap perbedaan ritual, perbedaan kultur dan lain sebagainya, itu kita tidak memandang itu sebagai sebuah persoalan. Jadi keseimbangannya di situ saya merasakan betul gitu ya. Jadi kamu melihat dunia itu warna-warni ya? Warna-warni sekali dan ya indah betul gitu loh. Jadi ada keindahan dari warna-warni itu. Iya. Balik lagi kepada tadi passion kamu HI gitu ya. Jadi dubes tapi kayaknya ada transformasi gitu ya. Tiba-tiba sekarang jadi TA. Dan kamu tadi di awal ngomongin soal berproses atau terlibat dalam proses politik secara dekat gitu ya, dan ada passion, asumsi saya bahwa kamu ingin menyeimbangkan itu gitu ya. Apa yang kamu lihat sehari-hari dengan proses politik itu? Bagaimana kamu mendefinisikan proses politik? Saya melihat proses politik Indonesia itu sebetulnya sangat konsensus ya, sangat mendapatkan konsensus, kebersamaan gitu ya. Keributan-keributan di media sosial, media massa, di masyarakat sebetulnya tidak terlalu tercermin Mbak, perbedaan warna dan lain sebagainya di dalam. Di dalam itu sebenarnya para politisi kita selalu mencari jalan tengah yang terbaik buat bangsa. Ya apapun warna mereka, pada akhirnya saya melihat selalu ada titik konsensus, selalu ada titik kesepakatan. Terlepas dari hasilnya disukai atau tidak oleh publik, oleh media dan lain sebagainya, tapi itu adalah satu hasil yang konsensus ya, yang pada akhirnya perbedaan-perbedaan itu sebenarnya benar pada posisinya masing-masing gitu. Saya melihatnya sebenarnya begitu. Jadi kamu di posisi yang kayaknya nggak setuju dengan
apa ya, ada proposisi sekarang kalau politik itu kotor gitu ya, politik itu sesuatu yang hasilnya buruk gitu ya. Tapi di sisi lain ternyata ada jarak gitu ya, apa yang direpresentasikan media dengan kamu sehari-hari terlibat gitu ya. Apa yang kamu kemudian meyakini bahwa ada jarak itu ya antara yang direpresentasikan dengan yang kamu lihat sendiri-sendiri di DPR misalnya gitu. Ya misalnya gini Mbak, ketika kita di mahasiswa juga dulu kan juga begitu ya. Kita menganggap parlemen itu tempat kotor, tempat para politisi yang boro-boro mikirkan rakyat, boro-boro kerja buat rakyat dan lain sebagainya lah kira-kira gitu. Tapi ketika kita di dalam, kita melihat rapat-rapat itu luar biasa, maraton. Kita melihat ketika di masa-masa reses para anggota DPR ini turun kok ke bawah, ke masyarakat, mendengar aspirasi dan lain sebagainya gitu. Bahwa ada 1-2 misalnya yang tidak hadir dalam rapat, saya kira itu juga tidak bisa menjadi satu standar nilai DPR secara keseluruhan, Mbak. Karena banyak juga kok yang kerja betul tuh banyak. Saya melihat dari dekat. Banyak juga yang secara serius gitu ya. Beradu narasi ya, beradu argumentasi soal macam-macam, soal pengawasan pemerintah, soal perumusan undang-undang gitu. Jadi memang ada gap informasi sebetulnya antara apa yang publik persepsikan dengan kerja-kerja di dalam gitu. Nah ini saya harap sih ke depan gap ini semakin kecil gitu supaya politik yang saya pahami itu sebagai jalan suci, sebagai jalan untuk bagaimana mengurus urusan publik menuju kondisi yang lebih baik, itu betul-betul betul-betul dirasakan ya oleh atau diselami ya oleh semua pihak gitu, dimaknai secara betul-betul bahwa ini adalah kerja-kerja kita bersama membangun bangsa gitu sih. Gitu sih yang aku lihat gap-gap ini yang mesti kita ke depan semakin perbaiki, semakin perkecil gitu. Tadi kamu cerita kalau bicara tentang bayangan kerja politik di gedung DPR gitu ya. Ada rapat-rapat maraton, bangun argumentasi, cari konsensus, mungkin sampai nggak tidur gitu ya. Kita jadi ingat dulu belajar HI ada proses gimana sih praktek negosiasi gitu ya, ada MUN gitu ya. Buat kamu ketika mengalami proses itu demam panggung nggak atau sesuatu this is aku yang sudah biasa aku lakukan gitu? Sebetulnya kalau dalam konteks itu Mbak, tugasku tuh di DPR tentu bukan yang langsung bermain kan, bukan yang langsung bernegosiasi dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat pelajaran-pelajaran dulu gitu ya di kampus bagaimana bernegosiasi, mencari titik temu, lobby gitu ya. Mana yang teman-teman sudah sepemikiran, mana yang belum, kita coba untuk ajak, kita coba untuk pengaruhi quote unquote supaya ikut kita, itu terjadi betul gitu proses-proses itu, dan itu menarik sekali gitu. Kita yang sudah belajar MUN, kita yang sudah belajar diplomasi dan lain sebagainya, itu menarik sekali melihat dari dekat itu. Menarik maksudnya adalah this is bukan sesuatu yang aneh buat saya, I know from the very beginning atau gimana? Aku melihat seperti dulu kita simulasi, oh ini real life tuh ya begini, kira-kira gitulah. Itu kan dulu, this is it gitu loh. Dulu yang hanya simulasi, latihan, kuliah atau ujian praktek, ya ternyata begitu masuk ke sana, this is it gitu, for real gitu loh. Kayak gini ternyata gitu. Bedanya apa rasanya? Rasanya lebih banyak pressure karena ada tanggung jawab gitu ya, and this is the real it gitu ya. Rasanya gini Mbak, ketika kita di satu posisi ya rasanya gemes. Gemes itu kita berharap posisi kita itu pada akhirnya quote unquote yang disepakati lah, yang dimenangkan lah oleh keputusan rapat gitu lah. Itu kan ada satu euforia, hal. Seneng gitu ya. Euforia yang menurut saya tuh inilah tidak bisa dideskripsikan gitu loh. Di situ tuh hal yang menarik sekali tuh itu. Menarik dalam konteks kalau misalnya ada adrenaline rush gitu ya, itu kan ada, tadi kamu balik lagi kita ke value nih ya. Value karena semangatnya adalah anak muda sekarang mau deket pemilu gitu ya, ada adrenaline rush bahwa ketika kita punya value prinsip yang kita pegang gitu kan, itu akan mempengaruhi batasan kita tadi bikin konsensus gitu ya. Kira-kira kalau anak muda yang tertarik masuk politik gitu ya, dari perspektif kamu politik nggak kotor-kotor amat sih gitu ya, apa yang bisa kamu sampaikan, this is fun loh atau this is menarik gitu?
Em, Politik itu sama sekali apa ya, berbeda ya dengan yang kita lihat dari cangkang lah. Oke. Umumnya kita, terutama yang jauh dari politik, melihat politik itu kotor, politik itu sebatas retorika, sebatas janji palsu, kira-kira gitu ya. Tapi kalau kita buka cangkang, masuk lebih dalam, kita belajar berproses di dalam, kita melihat hal-hal atau kita belajar tentang berbagai kemungkinan, Mbak. Dari sekian banyak kemungkinan, kita mencari satu kemungkinan bersama, satu kesepakatan bersama buat kreativitas bangsa. terhadap alternatif penting ya. Kreativitas terhadap alternatif. Oke. Yang hilirnya terlepas dari ada kepentingan warna ini, warna itu, tapi bagaimana sih format ini juga tidak membahayakan bangsa, kan itu. Itu yang Ada ya itu apa semangat itu ada atau adrenalin itu ya kita lakukan nih buat kepentingan bangsa nih. saya melihat sangat ada sih sebetulnya. Oke. Meskipun tidak secara menggebu-gebu ya seperti Patriotik gitu ya. patriotisme gitu ini, tapi esensinya gitu. ya kalau kita peras esensinya pada akhirnya ini untuk kebaikan kita bersama juga. Oke. Meskipun tentu saja tidak cepat dipahami ya, tidak langsung bisa kita tangkap. Kita menangkapnya ini hanya kepentingan anu, tapi kalau kita lihat secara lebih luas, lebih tenang duduk bersama gitu, kita peras lagi intisarinya dari kesepakatan ini apa ya. Ini sebenarnya kebaikan bersama juga. Oke. Gitu. Baik lagi ke dinamika jadi TA gitu ya. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu tenaga ahli itu ngapain sih ya. Tadi kamu bilang bahwa ya saya terlibat proses politik tapi saya nggak mewakili, saya berjarak gitu ya. Jadi kira-kira TA itu kerjanya apa sih? Yuk. Kami mensupport anggota DPR menjalankan tugas-tugas negara. Oke. Pertama misalnya ketika ada rapat-rapat dengan mitra pemerintah, biasanya mitra pemerintah ini menyampaikan dulu bahan rapat gitu ya, pelaksanaan program kerja mereka atau usulan anggaran setiap tahun. Itu kami biasanya turut diskusi lah, Mbak. Turut membantu, memberikan pandangan, membuat semacam review program mana yang realisasinya kurang bagus, anggaran yang ternyata ini tidak efisien dan lain sebagainya. Kita memberikan masukan-masukan, membuat review dan lain sebagainya, gitu ya. Kemudian kita juga mensupport daftar inventaris masalah misalnya. Dalam proses perumusan perundang-undangan itu ada namanya DIM, daftar inventaris masalah. Kita juga memberikan masukan, mencoba memetakan mana pasal-pasal yang sebenarnya sudah diatur di undang-undang yang lain atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya atau undang-undang yang lain, itu ada juga. Kemudian dalam kerja-kerja di masyarakat, kita juga bareng-bareng dengan anggota DPR turun ke bawah ke masyarakat gitu ya, mendengar aspirasi, mencatat usulan-usulan mereka sampai di tahap yang merealisasikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Oke. Gitu. Dari jabaran deskripsi kamu kayaknya sekilas seorang TA itu harus punya kemampuan membaca, mendengar, menganalisa gitu ya. Iya, Mbak. Itu atau apa yang skill kamu rasakan paling penting untuk mendukung kerja-kerja itu? Untungnya dulu dosen-dosen sering ngasih tugas kritika review ya, Mbak. Jadi ketika ada bahan rapat dari menteri, dari kementerian segala macam, kita tuh terbiasa betul nih mencoret-coret ya, membuat kritika review itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ketika kita belajar di kampus, apalagi di organisasi gitu ya, bagaimana kita memimpin rapat atau kita melaksanakan kegiatan, itu juga sudah sangat terbiasa lah. Ketika kita ketemu masyarakat kan kita juga yang harus mengatur kan lokasinya di mana, kemudian bagaimana membuat satu forum pertemuan dengan masyarakat, flow-nya seperti apa, tanya jawabnya gitu ya. Iya. Jadi saya rasa skill-skill itulah kepake betul itu. Kalau tema gitu, kamu bantu di komisi berapa? Komisi 8. Komisi 8 tuh tentang? Mitra kerja kita Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, BNPB. Oke. Pertanyaan klise. Itu ilmu-ilmu HI kepake nggak sih? Yuk. Secara spesifik enggak sih, Mbak. Karena nggak ada isu HI sama sekali di Komisi 8. Nggak ada isu HI sama sekali di Komisi 8, tetapi secara elementer gitu ya, kecil-kecil itu misalnya soal diplomasi haji misalnya gitu ya, itu kan ada HI-HI-nya lah. Itu di Kemenak maksudnya? Di Kemenak. Oke. 8 ya dia ya? Di 8. Soal diplomasi haji itu kita juga lumayan kepake lah, Mbak. Gimana sih proses pemerintah negosiasi kita, lobby kita dengan kerajaan Saudi itu untuk memperjuangkan jemaah kita, mulai dari kuota, mulai dari pelayanan dan lain sebagainya, kan itu bagian dari diplomasi gitu ya. Itu lumayan itu kepake sih, Mbak.
Lainnya kalau di Komisi 8 ya Komisi Sosial dan Agama lah gitu. Betul-betul ke masyarakat kira-kira gitu. Karena kamu sebut ada diplomasi haji gitu ya, dan isu ini kayaknya setelah COVID jadi isu publik nasional gitu ya. Iya. Jadi apa itu prosesnya, yuk dari kota nggak boleh ada gitu ya. Jadi apa sih yang sebenarnya dipersiapkan dalam konteks diplomasi haji porsinya DPR waktu itu? DPR tentu saja berdasarkan tugasnya kan Mbak, DPR itu kan hanya melakukan pengawasan, budgeting, kan kira gitu ya, dan perumusan undang-undang. Jadi konteksnya budgeting dan pengawasan nih. Oke. Ya kalau kita bicara soal haji, bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah ya, dari mulai persiapan hajinya, kita dapat kuotanya berapa, kemudian persoalan pemondokannya di mana, konsumsinya seperti apa dan sebagainya. Kita awasi betul. DPR mengawasi betul. Sampai ke titik nanti penganggarannya, anggaran haji tahun ini berapa, kira gitu, meningkat berapa, rasional atau tidak, bisa tidak ditekan. Mohon di lobby pemerintah Saudi agar anggaran ini bisa kita turunkan, agar ini bisa kita efisiensikan, kira-kira gitulah. Proses-proses itu yang DPR bisa masuk. Selebihnya frontlinernya tentu saja pemerintah. Oke. Gitu. Nah dalam konteks itu bocoran dikit, dramanya ada dua isu nih yang selalu jadi pertanyaan publik gitu ya, tentang kuota. Plus kok jadi mahal ya? Apa yang bisa kamu ceritain dari kamu lihat proses-proses DPR kemudian meminta pemerintah mempertanggungjawabkan saat itu? Kita sih melihat betul dari dekat bagaimana anggota Komisi 8 itu gigih ya agar peningkatan anggaran atau biaya itu tidak terlalu besar. Efisiensi itu dilakukan betul Mbak, gitu ya. Jadi anggaran itu betul-betul disisir satu persatu, mana yang bisa diefisiensikan, mana yang tidak. Itu dilakukan. Yang pertama, yang kedua soal kuota misalnya, kita juga sangat concern kalau kadang-kadang kalau kuota sebenarnya kan udah jelas ya, kita 200.000 lebih setiap tahun. Tapi yang menjadi catatan ketika Saudi itu memberikan kuota tambahan, misalnya ada dari negara-negara yang lain yang tidak menggunakan kuota itu gitu ya, atau tidak maksimal, tidak optimal. Saudi ini kadang-kadang di ujung-ujung ngasih ke kita. Oke. Nah ini yang menjadi catatan lah buat kita di DPR. Tiba-tiba waktu mendesak. Gitu ya, persiapannya juga seperti apa, karena ini kan bukan 100-200 orang Mbak, 200.000 orang, bayangin gitu. Sebanyak itu kita harus mengurus jamaah kita gitu ya, dan di tempat yang semua jamaah dari negara lain berkumpul gitu. Jadi menurut aku dinamikanya itu luar biasa menarik pada saat proses pembahasan haji ya Mbak. Jadi di ruang inilah sebenarnya masyarakat juga perlu banyak membaca pemberitaan, banyak mendengar dari sumber-sumber yang relevan gitu ya, bahwa persoalan ibadah haji itu complicated, tetapi wakil rakyat kita itu juga semaksimal mungkin mereka tuh nggak mau juga terlalu naik biayanya, karena kalau biaya haji terus naik Mbak, dana haji yang di BPKH yang dikelola BPKH lambat laun bisa terpakai terlalu banyak, sehingga nanti jamaah haji yang di masa depan bisa jadi uang atau dana hajinya berkurang. Itu yang kita nggak mau. Jadi DPR selalu bicara bagaimana keberlanjutan dana haji, sustainabilitas dana haji itu. Gitu. Ada perbedaan nggak kalau yang lagi didiskusian di DPR itu sesuatu yang under eye publik gitu ya, kayak haji kan semua orang pengen tahu gitu ya, sama yang lagi nggak dipeduliin gitu. Pressure-nya apa sih buat TA? Gak ada sih Mbak. Pressure sih nggak ada, tapi tentu saja isu-isu yang menarik perhatian publik tentu saja kameranya lebih banyak di ruang rapat gitu ya, di balkon itu wartawan lebih banyak gitu ya. Kemudian yang hadir dalam rapat juga biasanya anggota DPR full ruangan. Isu-isu yang bukan tidak terlalu penting ya Mbak, tapi isu-isu yang tidak terlalu urgent biasanya tidak ada wartawan seperti yang lebih ramai tadi itu gitu, isunya yang lebih seksi itu gitu. Itu aja sih sebenarnya, nggak ada pressure sih sebetulnya. Sama aja antara sesuatu isu yang ini yang dapat perhatian publik banyak sama yang enggak gitu. Sama aja sebetulnya. Sama aja. Kenapa saya tanya itu, karena ketika kita bicara evolusi ya gitu ya, dari Wahyu bocil katanya gitu SMA,
terus jadi sarjana, itu kan ada kita berencana, kita membayangkan, tetapi kan proses ya, ada proses ya. Kira-kira kalau Wahyu duduk saat ini gitu ya, wah, gue pernah bermimpi jadi dubes gitu. Dan sekarang saya baru dalam proses ini gitu. Kamu melihat bahwa mimpi kamu berubah gitu, atau dalam tadi konsensus dan lain-lain gitu, ada sesuatu yang ya opportunities, kesempatan ya harus diambil, atau gimana kamu memaknainya? Aku memaknai karena aku juga di DPR bukan melamar gitu ya, bukan melamar kerja, tapi diminta untuk membantu. Jadi aku memaknai itu sebagai satu kepercayaan. Dan juga satu sisi aku ikut andil sedikit lah, seujung kuku pun enggak gitu ya, ikut andil keringetan buat kerja-kerja besar politik Indonesia, kira-kira gitu. Bahwa aku punya impian sebagai dubes dan lain sebagainya pada hari ini. Yang penting aku menjalankan tugas sebaik-baiknya di ruang publik, di ruang DPR ini dan tidak memberikan kontribusi negatif lah kira-kira gitu terhadap perkembangan politik ke depan. Aku sih sekarang di titik itu, Mbak. Bahwa ke depan apakah mengalir saja gitu ya, atau tetap berambisi menjadi duta besar, sebenarnya in between nih, Mbak. Maksudnya mimpinya masih ada nggak? Masih ada. Sebetulnya masih ada lah gitu. Bagaimanapun kalau yang dari dulunya ya, semua anak HI deh, Mbak, kayaknya gitu pengen jadi dubes deh gitu, kira-kira gitu ya. Tetap ada lah gitu. Kita membayangkan kita ini berjuang atas nama bangsa di negeri orang gitu kan ya, berdiplomasi, kemudian memperjuangkan kepentingan nasional kita, itu kan satu hal yang menurut saya sangat mulia gitu. Ya, adrenalin bermanfaat buat orang atau mulia gitu ya. Sekarang kita di titik bahwa akan ada peristiwa politik besar, ya, suksesi kita bicara tadi gitu. Betul. Gimana kamu melihat ini ya, harapan ke depan terhadap bahwa kamu sudah melalui proses jalan, ternyata kita masih bisa menaruh optimisme terhadap proses politik ya, masih ada orang-orang yang percaya proses itu gitu ya, dan perubahan ke depan itu bukan sesuatu yang harus dihindari gitu ya. Kamu lihatnya gimana? Saya melihat optimisme itu harus terus kita jaga, terus kita pertahankan seburuk apapun keadaan gitu, Mbak. Tapi optimisme itu juga harus diimbangi dengan kerja-kerja bersama, dengan ikhtiar yang serius gitu ya. Misalkan ketika kita mau menggunakan hak pilih kita, jadi bukan hanya sekedar optimis Indonesia pasti maju, tapi gunakan hak pilih kita itu secara juga rasional. Memilih anggota dewan misalnya jangan yang menggunakan money politics, ini penting. Ya, ini juga yang kita perjuangkan, Mbak, di lapangan. Ya, kita komit tidak menggunakan money politics ketika pemilu. Nah, ini juga harus diikhtiarkan oleh kita semua gitu ya. Dalam konteks pilpres juga sama, pilih betul-betul yang kita yakini track recordnya ya. Kemudian karena nanti produk yang terpilih itu kan kerjanya buat kita juga, buat publik. Kalau kita memilih atas dasar uang yang kita terima, serangan fajar, money politics dan lain sebagainya, 1000% mereka nggak akan reses, nggak akan turun ke bawah, nggak akan mendengar aspirasi, mereka baliknya 5 tahun lagi. Gitu. Jadi optimisme itu harus wajib di sisi, tapi kita juga harus mempersiapkan diri, ikhtiar, mendekatkan diri pada literasi politik yang kredibel, bukan literasi politik yang hoax gitu ya. Ini bahaya juga nih, gitu. Percuma gitu kita optimis, tapi juga masih mengkonsumsi itu. Betul, gitu ya. Kita juga nggak ada ikhtiar apapun, percuma juga. Jadi tetap harus ada ikhtiar dalam menggunakan hak politik kita, memahami politik itu secara lebih kredibel gitu. Itu sih yang paling penting, keseimbangan dua itu sih, Mbak. Kamu ngomongin tentang literasi gitu ya, hoax gitu ya. Jadi kita pas pertama kali ketemu bilang, Mbak, ngerasa ada beda nggak, Mbak, anak sekarang sama anak dulu saya masuk gitu ya. Ketika ngomongin literasi gitu ya, apa yang kamu rasakan? Kita akan menghadapi banyak anak muda nih yang baru pertama kali akan nyolok gitu ya. Jadi dalam konteks literasi apa yang penting untuk
tadi kamu mengatakan pilihlah calon yang track recordnya bagus, jangan segala macam. Listnya apa aja sih do don'ts-nya menurut kamu buat anak-anak yang akan nyolok gitu? Sekarang nyolok atau apa ya? Nyoblos, Pak. Nyoblos. Jadi untuk pemilih pemula, aku sih sangat menyarankan mereka memfollow ya. Ini yang paling sederhana sih, Mbak. Kalau kita suruh baca mereka buku-buku yang tebal, tentu saja susah lah. Gitu ya, anak zaman sekarang itu baca cepet takut dengan bacaan. Zaman sekarang kamu ngerasa udah tua aja gitu. Ya lumayan lah, Mbak. Kira-kira lumayan lah sepertiga abad gitu ya, Mbak ya. Jadi mereka kan sudah khawatir duluan terhadap bacaan-bacaan yang tebal. Tapi yang paling sederhana menurutku adalah follow account-account yang bisa memberikan informasi yang kredibel, yang edukatif gitu, yang valid. Gitu aja sih sebenarnya. Sesimpel itu sebenarnya kalau kita mau coba sederhanakan. Tapi kalau kita mau agak serius gitu ya, melis do's and don'ts-nya ya tentu saja banyak gitu ya. Ya banyak membaca gitu ya. Kemudian juga banyak diskusi itu penting. Diskusi itu sangat penting. Makanya saya senang betul zaman-zaman dulu kita masih kuliah tuh, Mbak, kita bisa diskusi sampai malam soal macam-macam gitu, soal politik, soal budaya dan lain sebagainya. Diskusi itu penting gitu ya. Terus yang ketiga juga jangan melihat atau jangan terbawa arus, jangan dijadiin orientasi tuh, jangan dijadiin tujuan tuh yang gitu-gitu. Prosesnya harus dinikmati ya. Dinikmati prosesnya. Gitu. Terakhir deh, saya masih penasaran. Kita fokusnya adalah reflektif terhadap evolusi setiap pilihan yang kita ambil gitu ya. Kalau Wahyu dalam konteks sekarang ngasih tahu Wahyu tahun 2019 gitu. Oh, itu apa pesanmu? 2009? Ya 2009 gitu ya. Ada pesan nggak atau ada yang pernah kamu sesali nggak dari proses kamu? Alhamdulillah nggak ada ya, Mbak. Alhamdulillah. Tapi pesannya kira-kira apa? Untuk kamu kan pernah jadi Wahyu 2009 ya? Iya. Sekarang Wahyu 2023 mungkin beda gitu ya. Pesannya ya mungkin dulu lebih banyak ngekos kali ya. Dibanding pulang pergi Bogor Jakarta. Karena harusnya energi itu bisa kamu pakai gitu. Itu kita pakai itu di Jakarta untuk memperkuat network lagi, memperluas lagi jejaring dibandingkan dengan commute Bogor Jakarta. Itu aja sih sebenarnya, Mbak. Karena satu sisi aku tuh dulu kurang betah ngekos di Jakarta. Kurang betah, akhirnya milih commute Bogor Jakarta. Sekalipun dari kampus itu pulang malam, besoknya kuliah pagi, kita tetap bangun pagi nih. Tetap kita bangun pagi gitu. Tapi sekarang berpikir kalau dulu ngekos mungkin kita udah mainnya udah kemana-mana nih, lebih gila lagi nih gitu kira-kira gitu. Itu aja sih penyesalannya, Mbak. Nah sekarang kita ke depan 10 tahun ke depan. Ya, Wahyu sekarang ngelihat proses yang sudah kamu lalui gitu ya, yang masih mimpi jadi dubes gitu. Kira-kira apa yang jalan saya mau kemana gitu ya? Apa yang akan kamu kasih tahu Wahyu 10 tahun dari sekarang? Jangan berhenti belajar tentu saja. Karena saya pun, Mbak, merasa bahwa semakin dekat di politik, semakin itu melihat dari dekat, semakin merasa jam terbang itu penting. Jam terbang dan proses belajar itu never ending proses gitu ya. Jadi jangan berhenti belajar dan harapannya bisa S3 di luar, kira-kira kita bisa S3 lagi di luar. Yang kedua, saya berharap ya 10 tahun lagi kontribusinya mudah-mudahan bisa lebih maksimal lah. Dimanapun itu, apakah tetap di DPR atau di Bogor misalnya melakukan sesuatu buat publik, kira-kira mudah-mudahan sih bisa lebih bermanfaat buat banyak orang sih, karena dari dulu itu kira-kira bayangannya itulah. Terakhir buat para pendengar Sawala nih, dari salah satu penyesalan kamu adalah I wish I could stay di Jakarta waktu itu sehingga aku ada kesempatan energinya lebih fokus. Jadi ada sebuah asumsi kalau kita fokus energinya jadi lebih full gitu ya. Nah untuk teman-teman yang akan dengerin Posawala, kira-kira pesan kamu apa? Saya sih titip semangat buat teman-teman pendengar. Apa yang kita sukai, apa yang kita bahagia dalam apapun itu ya. Ya betul-betul ditekunin aja, karena
pada akhirnya juga yang kita sukai dan kita gemari dan kita bahagia melaksanakan itu yang membawa kita ke satu titik yang terbaik sih Mbak. Pada akhirnya ke sana juga. Mulai dari bacaan-bacaan gitu ya, yang kita sukai topik tertentu, ya keep it update aja gitu. Mulai dari seminar-seminar dengan topik tertentu, ya dikejar kemanapun gitu ya. Dan pada akhirnya itu akan membentuk network buat kita dan membentuk jalan masa depan kita gitu. Thank you. Wahyu Mulyana, masih ingat nomor absen nggak? Nomor ini masih ingat Mbak. Wahyu Mulyana Putra 29216. Thank you Wahyu. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya untuk podcast Sawala.